akhirnya ditutup di zona hijau dengan menguat di 0,17% dan ditutup di level 7.634.004. Karena beberapa menit jelang penutupan tadi masih konsolidasi, menguat tipis dan juga terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Henry Setiadi yang merupakan founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Henry. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, baik Pak David, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Henry sudah meluangkan waktu di IDX Channel hari ini. Dengan senang hati Pak. Iya, tidak terasa sudah sampai kembali di perdagangan jelang libur akhir pekan, Pak Henry. Boleh tidak Pak kita review, terutama dari sisi teknikal, capaian yang diperoleh indeks harga saham gabungan, di mana pada 13 April ini mengalami tekanan yang cukup dalam dan sempat ke 7.760-an, dan beberapa hari terakhir, 2 hari terakhir, laju penguatan lebih ke arah terbatas. Silakan Pak Henry. Ya Pak David, ya berapa yang lalu memang sempat ya tertekan, itu khususnya pada tanggal 7 April ya, sempat ditutup di bawah 7.000. Nah namun beberapa hari ini memang ada penguatan yang terbatas ya, hari ini pun juga ditutup menguat ya, itu 0,02% Pak ya, tadi di 7.623 ya. Nah kalau dari sisi teknikal kita melihat bahwa secara short term to medium term ya, ini IHSG lagi sedang berusaha Pak untuk kembali ke zona hijau gitu ya. Tapi memang kalau untuk long termnya memang belum terbentuk tren ya, apakah itu up apa enggak, masih melihat nanti pada saat pekan depan Pak, apakah mampu break ya Pak ya, resisten itu di 7854 Pak. Kalau bisa break itu confirm Pak kembali ke zona hijau, uptrend kembali IHSG kita, seperti itu Pak David. Baik, khusus untuk hari ini Pak, fluktuasi kembali terjadi. Tadi intraday sempat ke 7.673. Mengalami momentum 2 kali pelemahan di sesi pertama sebelum naik signifikan, habis signifikan kenaikannya, kemudian di sesi kedua 30 menit pasca pembukaan sesi kedua berbalik ke zona merah dan saat ini berbalik ke zona hijau. Tapi level 76, support 76 masih mampu dipertahankan. Analisis Anda Pak Henry? Ya, selama Pak masih bisa bertahan di atas 7.600, di sini kita melihat ada satu optimisme ya Pak ya, bahwa investor domestik pada khususnya itu berminat semuanya untuk mengambil posisi ya, untuk mengamankan Pak posisi portfolio ya, emiten-emiten yang sebenarnya itu banyak sekali kesempatan untuk buy on weakness, seperti itu Pak David. Baik. Untuk minggu depan Pak, arahnya akan kemana? Ini para investor juga menantikan ini seperti apa keberlanjutan dari negosiasi Amerika Serikat dan Iran. Apakah kembali gagal? Sementara Trump ini memastikan akan mencapai kesepakatan yang permanen. Sementara di sisi lain, para pelaku pasar juga masih menantikan hasil pertemuan nanti dengan pertemuan selanjutnya OJK dengan MSCI, kemudian pengumuman dari sisi saham-saham yang memang tetap atau keluar, dan kemudian juga dari posisi rating pasar saham Indonesia. Ya Pak David, jadi terlepas dari konflik ya di Timur Tengah sana Pak ya, itu kita melihat bahwa usaha OJK ya untuk bertemu kembali Pak dengan pihak MSCI itu, kita melihat suatu langkah yang baik ya Pak ya, dimana kalau kita melihat satu pekan ke depan itu ya, itu kita melihat ada potensial Pak untuk IHSG kembali ke zona hijau ya. Tadi sempat itu kita bahas, yaitu harus lihat apakah mampu break di resistennya di atas 7855, seperti itu Pak David. Baik, dari sisi saham Pak Henry hari ini lebih cenderung bergerak mix Pak, tergambar juga dari sisi teknikal fluktuasi dengan harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke saham-saham yang kita ulas yang pertama terlebih dahulu Pak Henry. Beberapa saham big cap hari ini masih bertahan di zona hijau. Kita ke Astra terlebih dahulu Pak. ASI hari ini menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan, melesat di 3% dan berada di level 6.400-an. Analisis dan rekomendasi untuk Astra Internasional.
Ya, kalau untuk Astra International kita melihat bahwa hari ini ditutup menguat di 6.400 sudah break Pak resistannya di 6.350 Pak ya. Jadi resisten sebelumnya itu 6.350 sudah di break. Nah, kita melihat Astra ini ada indikasi kuat akan terus menguat Pak, dan nanti lihat di pekan depan apakah dia mampu break kembali level resisten berikutnya itu di 6525 untuk Astra Pak. Rekomendasinya seperti apa Pak? Apakah masih bisa ambil posisi atau Astra ini ada potensi profit taking jangka pendek terlebih dahulu dengan pelemahan yang masih normal begitu Pak? Ya, Astra International ASII kita melihat Pak dengan rata-rata perdagangan per hari itu sekitar minimum 200 rupiah gitu Pak ya. Kita justru melihat Pak akan terus menguat Pak pekan depan ya. Perhatikan untuk level resistennya tadi di 6525, dan bagi masih belum masuk posisi boleh masuk di any market Pak. Nanti pada saat market dibuka di tanggal pekan depan hari Senin gitu ya. Itu asalkan melanjutkan closing hari ini di 6375 seperti itu Pak David. Berarti proyeksinya di pembukaan Senin nantinya penguatan masih terbuka cukup lebar begitu Pak? Yes, betul Pak. Lalu untuk ISCC, iya. Baik, penutupan hari ini di 6375 2,82% dan di rekomendasi masuk di current price penutupan sesi kedua hari ini. Dari Astra kita beralih ke Brent Pak. Hari ini juga menjadi salah satu menjadi penopang utama. Bahkan secara teknikal ini juga cukup menarik diperhatikan, melesat di 4,74% di 6.625 dan sekaligus level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Berbalik menguat ketika di sesi pertama pada pagi tadi melemah di 6250. Bagaimana Anda melihat posisi teknikal Brent di pada menit terakhir tampaknya ditarik ke atas Pak, melesat di 4,74%. Ya, kalau untuk Brent short term to medium term Pak, ini confirm sudah uptrend gitu ya, dan hari ini di close menguat di 6625, sudah sempat break level resistance sebelumnya tadi di 6325, dan apabila nanti hari Senin itu bisa melanjutkan ya Pak ya penguatan hari ini, itu besar Pak potensi untuk terus melanjutkan penguatan ke level 8350 Pak untuk Brent. 8350? Yes, 8350. Ya, jadi masih cukup besar Pak Domi. Oke, tapi sebelum ke 8350 Pak, resisten berapa yang harus dilalui untuk Brent sehingga para investor juga bisa melakukan buy and breakout mungkin, atau di level-level support berapa yang diperhatikan untuk Brent untuk menjaga profit yang sudah ada bagi yang sudah ambil posisi di level bawah. Oke, baik. Penutupan hari ini 6625 merupakan level resisten ya sebenarnya Pak. Jadi harus dilihat nanti hari Senin. Kalau misalkan melanjutkan penguatan diperdagangkan kembali di atas 6625, itu besar Pak kemungkinannya sekali lagi akan menuju ke level resistennya 8350. Nah, sebelumnya itu mungkin kita lihat resisten yang terdekatnya ada di 7000 Pak. Seperti itu Pak David. Penutupan hari ini di 6.625, melesat di 4,74%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ID Action. Kita baru coba beralih Pak ke saham-saham big cap yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. BBCA hari ini melemah di 1,53%, 6425. Saham-saham perbankan big cap pada hari kemarin Pak, asing kembali agresif melakukan jualan dan sasaran utamanya masih untuk BBCA. Ada analisis Anda BBCA di tengah asing yang masih masif jualan jika dibandingkan dengan nilai jual oleh asing di perbankan big cap lainnya? Ya, untuk BBCA memang hari ini terkoreksi kembali, tapi kita justru melihat di sini ada peluang Pak ya untuk kita kembali masuk posisi. Kalau untuk BBCA itu bisa dipertimbangkan Pak ya untuk masuk kembali di level supportnya, yaitu di 6410 ya, 6410. Jadi bersabar dulu 6410. Nah, kalau sudah masuk posisi bisa Pak dijaga untuk resisten berikutnya itu di 6825. Jadi masih cukup lebar Pak untuk BBCA Pak. Rekomendasinya Pak? Ya, rekomendasi bagi yang belum masuk posisi boleh sabar dulu ya, tunggu menguji level supportnya di 6410. Nah, bagi yang sudah masuk posisi masih bisa di hold Pak ya, asalkan jangan break di bawah 6410 untuk supportnya seperti itu Pak. Baik, di penutupan hari ini pemirsa untuk BBCA menjadi pemberat utama di 6425, melemah di 1,53%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ID Channel. Kita beralih ke perbankan big cap lainnya Pak.
terkait juga dengan beberapa saham yang hari ini masih mampu bertahan di zona hijau. BBRI ditutup menguat di 0,59%, 3430. Analisis dan rekomendasinya untuk BBRI. Ya, untuk BBRI ya Pak ya, hari ini ditutup menguat 3430, dan kalau untuk BBRI ini Pak secara short term itu medium term ini confirm sudah uptrend Pak, rebound ya. Perhatikan Pak untuk level supportnya bagi yang sudah masuk posisi di 3410, kemudian untuk level resistennya masih roomnya masih cukup lebar di 3660 Pak. Jadi kalau untuk BBRI Pak confirm secara short term sudah rebound seperti itu Pak. Baik, dari sisi sentimennya seperti apa Pak untuk BBRI terkait juga dengan dividen, yield dividen, kemudian juga dividennya? Ya, secara sentimen pasar ya tentunya semua saham-saham big cap terpengaruh Pak ya. Kan hari ini terjadi juga net sell dari investor asing, tapi justru kita melihat di sini ada peluang sekali lagi Pak. Ya, jadi lebih ke long term ya, lebih ke long term. Jadi sekali lagi jangan panic selling. Jadi justru kita melihat peluang untuk kita masuk posisi kembali. Terbukti hari ini BBRI juga akan menguat tipis Pak ya, tadi di 3430 seperti itu Pak David. Baik, support mungkin yang harus bisa diwaspadai untuk BBRI? Ya, BBRI support yang terdekat di 3410, kemudian kalau untuk resistennya itu di 3660 Pak BBRI. Baik, analisis beberapa saham yang hari ini pemirsa di tengah minimnya isu saham-saham big cap tampaknya masih menjadi penentu pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini cukup imbang. Beberapa saham juga mengalami pelemahan dari big cap dan beberapa saham juga masih tetap melaju cukup kencang. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali pemirsa, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pak Hendri, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini akhirnya ditutup di zona hijau dengan menguat di 0,17% dan ditutup di level 7.634.004. Karena beberapa menit jelang penutupan tadi masih konsolidasi menguat tipis dan juga beberapa saat juga bergerak di zona merah dengan posisi pelemahan tipis. Intraday hari ini di 7.673, paling tinggi di poin 857 di sesi pertama pada pagi tadi pemirsa. Kemudian level terendah hari ini di 7.607.961 dan secara keseluruhan level support 7.600-an tampaknya masih mampu bertahan sampai sejauh ini. Kita ke grafis yang pertama, seperti apa update penutupan beberapa indeks lainnya di tengah penguatan tipis indeks harga saham gabungan di sesi kedua di sore hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Bergerak mix, MNC 36 melemah tipis di 0,05%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,24%, dan LQ45 menguat di 0,20%. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa, sektor properti memimpin penguatan di 1,98%, transportasi dan logistik juga menguat di 1,60%, konsumsi non primer melemah di 0,46% dan keuangan juga tertekan di 0,34%. Sementara posisi saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers dari Prayogo Pangestu ada Cuan menguat di 1590, PACK atau PEC 298, AADI hari ini juga mengalami penguatan, sudah berada di atas 11.300-an. Emas juga naik hari ini di 8.625. Sementara posisi saham-saham yang menjadi pemberat ada BRPT hari ini melemah di 2.230, WMUU hari ini juga berbalik melemah di 79. Hal yang sama juga pada BP 278 dan Agro hari ini koreksi di atas 6%, ditutup di level Rp204 per sahamnya. Update penutupan perdagangan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan.